Permasalahan kasus aktris cantik Shandy Aulia dengan seorang perawat yang bernama Laura Aprilia Bakara asal Manado semakin memanas. Hingga sampai saat ini, Laura Aprilia pun kini dibanjiri hujatan dari warganet sejak perseteruannya dengan aktris Shandy Aulia. Tak terima dirinya saat ini menjadi bahan perbincangan, Laura Aprilia pun langsung bergerak menuju Jakarta dengan ditemani kuasa hukumnya yang mempunyai niat untuk melaporkan Shandy Aulia ke ranah hukum. Selain itu, pada hari Jumat 27 Agustus 2021, Laura dan kuasa hukumnya rencananya akan kembali melaporkan Shandy Aulia dengan membuat laporan polisi. Lalu bukti apakah yang akan ditunjukkan oleh pihak Laura kepada pihak kepolisian? Perseteruan antara Shandy Aulia dan Laura Aprilia kian hari semakin memanas. Hal itu pun dibuktikan dari pihak Laura yang saat ini rela menuju ke Jakarta untuk menuntaskan kasus dirinya dengan Shandy Aulia. Di balik perseteruannya dengan aktris yang pernah berperan dalam film Evil I'm in Love itu, Laura Aprilia Bakara pun mengungkapkan jika dirinya saat ini merasakan efek yang luar biasa saat dituduh telah menghina anak dari Shandy Aulia. Lantas, apa yang dirasakan oleh Laura terkait kasusnya dengan Shandy Aulia saat ini? Kasus dugaan penghinaan anak dari Shandy Aulia yang diduga dilakukan oleh Laura Aprilia kini berlanjut sampai ke ranah hukum setelah Laura dan kuasa hukumnya telah tiba di Jakarta untuk mengurus permasalahan dirinya dengan Shandy Aulia. Mendengar namanya kini menjadi hujatan para netizen, Laura Aprilia dengan tegas membantah jika dirinya tak mempunyai niatan untuk melakukan pansos dalam permasalahan yang kini ramai diperbincangkan. Lantas, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara aktris Shandy Aulia dengan Laura Aprilia Bakara, salah seorang perawat dari Manado, hingga kini konflik tersebut kian memanas. Hal itu pun terbukti nyata setelah Laura Aprilia Bakara dan kuasa hukumnya kini rela menuju Jakarta untuk menuntaskan permasalahan dirinya dengan Shandy Aulia. Permasalahan antara Shandy Aulia dengan Laura Aprilia kini menimbulkan suatu efek yang cukup besar untuk Laura Aprilia, yang mana dirinya mengaku telah merasa dirugikan. Hal tersebut pun diungkapkan langsung oleh kuasa hukum dari Laura Aprilia Bakara, yang mengungkapkan jika kliennya kini telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, yang mana pekerjaannya saat ini adalah seorang yang sering mengedukasi warga terkait kesehatan masyarakat. Kita kan udah buat LP ya. Ini LP kita ini kan agak lebih dari satu, agak banyak ya. Ada berapa, Bang? Ya tadi yang terlapornya aja udah kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kita cicil dulu karena situasi waktu. Dan tadi udah lihat, saya kan kirim langsung ke teman Detik ya. Ya. Kondisinya banyak sekali antrian dan bukan kita aja. Nah, jadi di sini ya kita udah buat LP, bisa ditunjukin Bu Laura. Diterima ya Bang LP-nya? LP-nya kita udah terima dan ini LP yang paling cepet. Ya, nggak pakai lama. Semoga langsung teman-teman penyidik lakukan penyelidikan, ya, penyidikan. Dan saya di sini yang paling penting adalah yang perlu kita sama-sama menjadi kontrol, ya, teman-teman di Polda ini. Saya mau tanya, Pak Kapolri, judi itu legal atau ilegal? Udah diilegalin belum? Kenapa ada orang berani, ya, artis ini membuat endorse dengan follower jutaan? Bayangkan, seolah-olah dalam videonya bahwa ini permainan biasa, ya, bukan sesuatu yang dilarang baik oleh undang-undang dan agama.
Pertanyaan saya, kalau orang di lorong-lorong gelap saja bermain itu bisa ditangkap. Orang endorse dengan jutaan yang menonton. Pertanyaan saya, ini legal nggak ini Pak Kapolri? Ya, kalau legal biar tahu kita. Ya, kalau Bapak bilang ini tidak legal, saya mohon Pak Kapolri, sebagai kami ya penegak hukum, kami minta ini diatensi. Ini berbahaya. Jadi yang lain nanti banyak meniru. Boleh dong yang lain ngikut. Itu nggak ditangkap. Kenapa? 6 juta lebih ngendorse nggak ditangkap. Masa aku 100.000 ditangkap? Itu di mana? Bengkulu ditangkap. Selegram. Ya. Terlapor kita ini kan benci sama klien saya. Karena apa? Makanannya dia, periuk dia diganggu. Padahal nggak gitu, jadi parno duluan. Nah, kan untungnya kan ketemu nih. Ya, ini kan hubungi kita lewat keluarga Lazarolofim. Spesialis kita ITE, kami cari dapat barang itu. Ya. Videonya ada. Ya. Videonya ada, udah bisa turun. Videonya ada. Dia langsung bikin status di endorse ada. Dan saya di sini kepada rekan-rekan media, ya permintaan kami dari Lazarolofim, ayo kita kontrol teman-teman penyidik. Artinya apa? Ini berbahaya. Ya, jadi nanti ada pembenaran. Ya, hubungan ini dengan perkara Ibu Laura ada. Karena inilah mungkin kami buka tabirnya nih sekarang. Karena inilah mungkin ibu ini dibenci. Gitu loh. Dia pengen tahu mungkin kan, jangan siapa ini yang bikin. Jadi periuknya pecah gitu loh, paham kan? Tuh. Tidak melebar kemana-mana nih. Enggak. Awalnya kan kasus pembulian. Pembuliannya kita lapor tetap kan kita cicil. Bagian dari strategi pengacara, ya kita kan mana yang paling cepat dulu. Nggak ngerti saya nggak pernah lihat. Artinya gini, yang kami ketahui ini yang kami lihat. Artinya yang nggak mungkin yang lain kami laporin, itu kan bukan tugas kita. Tetapi yang kami lihat, yang kami ketahui ini, ya Sandi Aulia. Dan gini, biarlah masyarakat melihat, kan katanya baik, masa endorse judi online? Itu aja simple. Dan kita akan buka kok semua, termasuk, ya biar mereka buka gitu loh. Ini kan belum ada feedbacknya, responnya, ya kan? Dan kami yakin fakta-fakta kita ini cukup kuat, ya. Kita laporin juga, ya. Ya, jadi kita laporin semua. Mereka kan nggak mau damai. Kalau mau damai, kok di-upload begitu? Gitu loh. Sekarang yang bilang damai itu siapa? Malah dia bilang kan, masa orang minta damai begitu? Unfollow, unfollow orang ini, ya? Terus diuntungkan orang ini, pansos. Dia dapat berapa? Malah dia dijual di YouTube. Jualnya bukan jual orang, maksudnya gini. Diklanin, dia yang dapat duit. Gitu loh. Apa, ya rugi, nama baik, harga diri, pekerjaannya dia percaya. Coba, dia dapat duit kan? Dari YouTube-nya. Ibu ini kan bukan berarti harus kehilangan kerjaan baru disebut kerugian. Tapi ketika ibu ini melakukan edukasi ke masyarakat, ya masyarakat juga bingung gitu loh. Loh, ibu kan pembuli anak, seperti itulah kesan yang terjadi. Dan beliau juga kesulitan memberikan banyak masukan ke masyarakat tentang program-program pemerintah. Ya, jadi saya rasa kalau misalnya ada pihak mereka mengatakan kami menyerang, silakan. Ya, yang jelas dia pakai 15 pengacara itu udah kita ketahui. Ya kalau kami pakai strategi kami itu urusan kami dong. Nah, jadi sah saja. Kecuali begini, kami melaporkan sesuatu yang tidak pernah terjadi, itu fitnah. Ya, bakal dilapor balik. Tapi ini, ya kita buat laporan, kita cicil dulu. Dan di atas kan, lihat deh, penuh, padat. Yang mana dulu nih yang paling apa nih? Ya udahlah, ini dulu kita buat. Artinya bukan yang lain nggak kita LP jalan. Berarti jadi bullying, bahasa Inggris. Bullying itu sendiri artinya penindasan. Ada ditindas berulang-ulang, syaratnya penindasan tuh berulang-ulang. Ibunya ada menindas.
anaknya bola kali, kau begini, nggak ada. Kan tidak langsung seperti itu dia bilang. Dan tidak ditujukan kepada anak Sandi. Karena tidak ada tag, tidak ada sebut nama anak dia, tidak ada sebut nama Sandi. Tapi dia merasa bahwa ini saya. Lalu dia berwenang, dia mengatakan, ini kau ambil. Kan kau nyindir aku, nggak, ambil, bikin di caption. Itu salah. Kalau dalam penjelasan itu di pasal 32 ITE, 32 itu kan nggak boleh, itu jadi bahaya. Makanya dari itu timbullah ada ancaman kepada klien saya, gorok leher. Dari akumulasi itu muncullah akhirnya kami semangat, kita laporin orang, gitu loh. Laura Aprilia Bakara kini namanya tengah ramai diperbincangkan lantaran dirinya diduga telah melakukan penghinaan terhadap anak dari aktris cantik Shandy Aulia. Mendengar namanya kini ramai dihujat oleh netizen, Laura Aprilia Bakara dengan tegas membantah jika dirinya sedang melakukan panjat sosial atau pansos. Kalau saya mau pansos kan dari awal dong. Tapi kan saya mau pulang ke Manado, saya mau tenang. Kalau mau pansos dari awal ada pengacara loh yang nawarin untuk ngajak perang. Tapi saya bilang saya nggak mau, saya mau pulang. Saya mau damai, saya mau pulang dengan tenang. Karena saya ingin bekerja dengan tenang. Tetapi ternyata nggak tenang. Coba mana apa yang setahun yang lalu, ada kan situ screenshotnya? Kalau kata orang saya nggak pernah ngasih ini. edukasi yang benernya. Ini ya? Ada nggak yang setahun Bukan. yang lalu? Pokoknya saya pernah setahun yang lalu waktu yang heboh kontroversi alpukat madu. Waktu itu saya sudah menasehati dengan manis ya. Gak ada sedikit pun kalimat menyerang. Jadi kalau sampai kita melakukan kata-kata yang agak keras ya, berarti ada sesuatu ya, tindakan yang diulang-ulang mungkin ya Bang. Iya. Apalagi sampai ada kata-kata, waktu itu ada yang misalnya nanya, anak saya nggak naik berat badannya 3 kali, saya diomelin sama petugas posyandu. Petugas posyandu kan termasuk juga saya dan teman-teman saya, ya kan? Ditanya, terus apa tindakan saya? Jawabannya adalah, kamu jawab aja kalau diomelin lagi kepada petugasnya. Kamu bantu jaga juga dong anak saya. Itu artinya apa? Ngajakin melawan petugas. Menurut saya ya Bang. Bisa. Ya, menurut saya jadinya, loh kok kamu ngajarin orang untuk melawan petugas? Karena terus terang, tugas kami itu nggak gampang. ASI eksklusif 6 bulan itu nggak gampang. Untuk memberitahukan masing-masing ibu selalu membela dirinya. Agak sulit, ya. Untuk itu upayanya perlu keras. Kemudian ada yang disuruh melawan petugas menurut saya, kan? Ya otomatis akhirnya kalimat saya, kan kata orang-orang kok kalimatnya edukasi tapi keras. Iya, akhirnya kalimat saya menjadi seperti itu. Dan itu pun itikat baik saya. Walaupun ya itu kan bukan hinaan ya, bukan menurut saya, bukan melanggar hukum. Tapi saya berniat baik, 2 kali minta maaf. Kami sama-sama orang Kristen. Jadi saya pikir kita harus saling mengasihi. Saya sampaikan kok sama orang utusannya, kami ini harus saling mengasihi. Di video IG saya bilang kok, Mbak Shen, ayo kita ini orang Kristen, saling mengasihi. Nggak terima video IG saya harus ke Jakarta. Ada ancamannya loh di story. Itikat baik Anda tidak saya terima. Kalau nggak datang ke Jakarta berarti tidak saya terima. Saya datang loh, saya datang, ya kan. Jadi saya harap saya pulang. Di video itu kan saya bilang ada 7 menit yang dihilangkan bahwa case close, ya kan. Di YouTube kan dihilangkan. Itu sehingga masyarakat pikir belum ada kata selesai. Karena waktu dia bilang saya iya gue maafin, coba aja wartawan ini ngeliat caps lock, gue maafinnya caps lock tanda seru. Tapi itu semua bukan urusan lo, tanda seru. Apakah itu artinya memaafkan saya atau marah? Jadi kami di sini kan menambahkan juga ya dengan klaim kita ini. Screenshot yang statusnya
klien kami itu Facebook yang dibilang kalau bisa manjat-manjat, monyet juga bisa. Tidak mengatakan bahwa anak Sandi monyet. Ini bukan analogi loh, ya. Tetapi kepada penjelasan kalau manjat-manjat, kalau cuman manjat, monyet kan bisa manjat. Yang salah yang mana coba? Monyet bisa manjat nggak? Saya tanya. Bisa kan? Kalau berenang belum tahu. Kita belum pernah lihat monyet berenang. Jadi, dan begini, itu status klien saya di capture, diposting, ditambahkan captionnya. Apa captionnya? Menyamakan, jadi dibuat ditambah, lalu menyamakan ini loh. Jadi dibuatlah situasi dan kesan bahwa anak saya dibully, diserang. Perseteruan antara Shandy Aulia dengan Laura Aprilia hingga kini belum menemukan titik terang. Laura Aprilia melalui kuasa hukumnya mengungkapkan jika sampai saat ini masih merasa belum menemukan kesepakatan damai dan untuk saat ini tidak ada lagi kata damai dengan Shandy Aulia. Nggak pernah. Dan semua termasuk somasi nggak pernah ya? Somasi tidak pernah saya terima, tapi bingungnya ada atasan. di tangan pimpinan saya. Padahal yang berkepentingan klien saya, coba proporsional begitu. Jadi yang kedua, banyak sekali kebohongan-kebohongan yang harus kita buka, ya. Termasuk yang pertama kali kami buka adalah soal endorse judi, ya. Silakan teman-teman menilai sendiri. Bahkan saya di dalam saya tanya, ini udah legal ini? Belum Pak. Ya udah, pidana apa enggak? Nggak perlu saya jawab. Jadi begini, kita akan minta di sini, ya teman-teman, kita sama-sama kontrol sebagai kontrol sosial. Dan kami di sini meminta, ya dari kami sebagai penasihat hukum, kami meminta kepada Pak Kapolri, mohon ini diatensi, ya, lakukan penindakan terhadap yang kami laporkan, ya. Dan kami tidak akan asal melapor kalau nggak ada buktinya kuat, termasuk videonya, URL-nya, screenshot-nya, kami sudah punya, ya. Dan kami akan laporkan besok, kami akan kembali ke sini besok. Ya, lebih pagi lagi. Nggak ada damai-damai. Kita nggak suka damai begitu. Kalau mau damai-damai, maaf-maafan nggak apa-apa. Tapi biar hukum aja. Karena gini, efek dari fitnah itu terhadap klien saya sangat luar biasa. Ya, saya di sini jelaskan. Efeknya adalah banyak sekali image negatif yang diterima klien saya. Dan itu berpengaruh terhadap pekerjaan, masa depan, keluarga, dan pribadinya. Artinya itu nggak bisa gampang dilupakan. Jadi, dan dari awal dia udah minta maaf, kalau oke lah saya klarifikasi, lalu saya membuat, oke lah saya minta maaf. Mengalah, bukan karena salah ya, garis bawahi. Tetapi bahwa kita di sini minta maaf, klien saya, berusaha agar ini tidak dibuat jadi persoalan hukum. Saya tutup dengan kalimat, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang, ya, terlalu sedikit, hati-hati, ya. Beberapa waktu yang lalu, rasa kecewa dan marah besar sangat dirasakan oleh Shandy Aulia yang merasa bahwa buah hatinya telah diperlakukan dengan hal yang tidak menyenangkan oleh komentar dari Laura Aprilia Bakara, seorang perawat yang berasal dari Manado. Merasa tidak terima dengan komentar dari oknum perawat tersebut, Shandy Aulia pun langsung menggandeng pengacara terkenal Hotman Paris untuk memberikan somasi beberapa waktu yang lalu. Jarak aja bang, situ bang. Apa lagi nih? Apa lagi? Abang, Sandi bang. ya. Ya bang. Boleh bang, boleh. Ini juga bang. Iya gimana? Ya bang. Sandi bang, gimana bang? Abang kan ditunjuk oleh Sandi Aulia sebagai kuasa hukumnya Bang Polres, sedikit bang. Ya benar bahwa Sandi menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Sebenarnya prakteknya itu asisten saya yang pegang, ya.
kepada seorang oknum perawat di Manado yang melalui medsos katanya diduga sering mengata-ngatain putrinya, ya, misalnya dibilang kurang gizi lah dan sebagainya. Ya, jadi kata-kata yang bersifat diduga merendahkan gitu loh, ya. Jadi saya diminta untuk mensomasi apakah dia mau minta maaf atau tidak, apakah akan lapor polisi atau tidak, ya saya belum tahu. Tapi sejauh ini gimana Bang dari tersangka yang dari Manado, Bang? Udah ada perintah maaf dari... Belum ada, mungkin suratnya baru dia terima. Jadi saya belum bisa tahu jawabannya apa. Karena suratnya baru kita kirim sekitar 3 hari lalu. Ditunggu sampai kapan Bang mungkin? Kenapa? Ditunggu sampai kapan? Biasanya kalau somasi itu biasanya makan waktu kurang lebih 1 bulan. Kalau nggak ada penyelesaian, maka si klien akan menentukan apakah lapor polisi atau melupakan. Itu terserah kepada klien. Tapi saat Bang, Abang udah tahu orangnya mana atau bagaimana? Ya, saya belum pernah ketemu orangnya, ya. Saya belum pernah lihat orangnya. Jadi baru kirim surat somasi, si Santi kasih namanya, nama kantornya, ya udah itu aja. Yang jelas dia seorang oknum perawat PPNS pegawai negeri. Jadi kita kirim juga tembusan suratnya ke atasannya, ya gitu. Bang, kalau dipelajarin intinya ini masuk ke ranah apa Bang? Pencemaran. Dugaan mengarah ke pencemaran nama baik, gitu. Seolah-olah misalnya si Ola Rahmat nggak becus merawat dan mendidik anaknya gitu loh. Sampai ada kata-kata kurang gizi antara lain, ya. Ini salah satu bentuk cara seni untuk para fansnya bagaimana sih? Ya ini salah satu contoh, salah satu efek jerah agar para netizen itu jangan sembarangan kalau mengkritik gitu loh, atau mau kasih pendapat terlepas dari suka atau tidak. Oke? Karena yang permintaan maaf itu gimana sih? Iya Bang, katanya kan kemarin udah ada permintaan maaf juga. Iya Bang, Bang kan pelakunya kan udah minta maaf. Apa? Pelakunya sudah minta maaf kemarin karena alasannya sayang sama anaknya. Kalau pelakunya mau minta maaf harusnya datang ke hadapan dari Sandy Aulia baru di depan umum. Ya, harusnya begitu dong. Ya, nggak boleh dong habis mengeluarkan kata-kata begitu seenaknya aja, misalnya ngomong di luar sana, harus di forum resmi gitu loh. Saya pribadi pun mendukung hal-hal seperti itu. Tidak semua sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui polisi. Jadi kalau memang dia mau datang, kita bikin konferensi pers, dia minta maaf, ya itu jauh lebih bagus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.